Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-196 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa jika manga Kimetsu no Yaiba chapter terbarunya rilis, saya akan membuat pembahasannya. Buat kalian yang mengikuti manga Kimetsu no Yaiba, tentunya kalian masih ingat kalau pada chapter yang lalu, Nezuko yang sudah dekat dengan kota tempat Tanjiro sedang berada memang telah ditunjukkan kalau salah satu warna matanya berubah, bukan? Dan karena salah satu mata Nezuko yang warnanya berubah ditunjukkan mengeluarkan air mata, jadi pada pembahasan yang lalu saya telah menyimpulkan kalau Nezuko sudah mulai kembali menjadi manusia lagi. Tapi menariknya, pada chapter kali ini yang tadinya cuma satu mata Nezuko yang berubah warnanya, sekarang kedua mata Nezuko juga telah berubah. Dan berubahnya warna kedua mata Nezuko ini terjadi setelah dia mengingat masa lalunya ketika Muzan membantai keluarganya dan merubahnya menjadi iblis, dan mengingat ingatan saat dia menjadi iblis dengan dikelilingi oleh para pemburu iblis yang telah baik kepadanya. Dan mengejutkannya, setelah kedua mata Nezuko berubah warna, jika dilihat dari ekspresinya, sepertinya Nezuko sekarang memang benar-benar telah kembali menjadi manusia lagi. Karena jika kalian perhatikan, saat kedua mata Nezuko sudah berubah warna, kuku tangan Nezuko juga kembali layaknya manusia. Karena memang pada chapter kali ini juga disorot gambar tangan Nezuko saat menjadi iblis, dan gambar itu diperlihatkan kalau kuku Nezuko panjang dan runcing. Dan apalagi saat kedua mata Nezuko sudah berubah warna, Nezuko juga diperlihatkan bisa bicara dan mengingat namanya sendiri. Memang benar, belum tentu apa yang terjadi pada Nezuko ini adalah karena dia sudah kembali menjadi manusia lagi. Tapi yang jelas perubahan pada Nezuko ini adalah efek dari pengobatan yang selama ini telah ia terima. Tapi sekarang yang masih menjadi pertanyaan adalah jika Nezuko memang benar sudah kembali menjadi manusia lagi, mungkinkah dia juga kehilangan kekuatannya? Karena memang jika Nezuko sudah kembali menjadi manusia dan kekuatannya juga menghilang, maka saat nanti dia sampai di tempat Tanjiro sedang bertarung dengan Muzan, tentunya dia tidak akan bisa membantu Tanjiro untuk mengalahkan Muzan. Malahan jika Nezuko sudah kehilangan kekuatannya, dia malah akan menjadi beban bagi Tanjiro. Karena memang jika Muzan melihat Nezuko, maka Muzan akan berusaha menangkap Nezuko yang merupakan satu-satunya iblis yang tahan terhadap sinar matahari. Dan meskipun kemungkinan sekarang Nezuko telah kembali menjadi manusia lagi, jika Muzan berhasil menangkap Nezuko dan berhasil memakannya, tentunya juga masih ada kemungkinan kalau kemampuan yang dimiliki Nezuko sebagai iblis yang tahan terhadap sinar matahari masih bisa didapatkan oleh Muzan. Jadi bisa dikatakan sedikit banyak kedatangan Nezuko ini masih bisa menjadi kejadian yang menguntungkan bagi Muzan. Sebenarnya apa yang akan saya bahas kali ini sedikit melenceng dari pembahasan manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-196 ini. Tapi karena saya merasa jarang sekali ada orang yang membahasnya, jadi saat saya mengingatnya lebih baik langsung saja saya membuat pembahasannya. Pada chapter kali ini, Nezuko yang kedua matanya telah berubah memang ditunjukkan kalau dia sudah mulai bisa bicara. Meskipun sekarang masih belum jelas saat Nezuko mulai ditunjukkan bicara ini apakah dia bicara dalam hati atau bicara menggunakan mulutnya. Tapi jika saya tidak salah, setelah saya perhatikan, kemungkinan pada chapter kali ini Nezuko yang diperlihatkan bicara ini adalah dia bicara dalam hati. Dan meskipun kali ini Nezuko cuma bicara dalam hati, tetap saja hal ini bisa dibilang sebuah kemajuan yang sangat besar. Karena memang jika saya tidak salah ingat, setelah Nezuko menjadi iblis, dia sama sekali tidak pernah diperlihatkan bicara entah itu dari mulutnya ataupun bicara dalam hati. Tapi bisa dikatakan kalau Nezuko yang tidak pernah ditunjukkan bicara ini saya rasa sangat aneh. Karena semua iblis yang saya tahu semuanya memang masih bisa bicara. Memang benar selama Nezuko menjadi iblis dia selalu menggigit bambu di mulutnya. Tapi saat Nezuko tidak menggigit bambu di mulutnya, dia juga sama sekali tidak pernah ditunjukkan bicara. Oleh sebab itulah, pada chapter kali ini saat kedua mata Nezuko berubah warna dan dia juga mulai bisa bicara, meskipun cuma bicara dalam hati, meskipun sedikit saya masih ragu apakah Nezuko yang sudah ditunjukkan dapat bicara ini adalah tanda-tanda kalau dia mulai kembali menjadi manusia lagi.
Apalagi Nezuko yang ditunjukkan menangis ini juga tidak bisa menjadi bukti kalau dia sudah kembali menjadi manusia. Karena jika kalian ingat saat Tamayo dipeluk oleh Nezuko, Tamayo juga diperlihatkan menangis. Jadi intinya iblis juga bisa menangis. Kalau menurut kalian, kira-kira benarkah Nezuko sekarang telah kembali menjadi manusia? Atau mungkin alasan kenapa Nezuko menangis ini adalah karena dia mengingat kenangan masa lalunya saja? Ya, saya tunggu tanggapan kalian di kolom komentar ya. Pada chapter yang lalu, Muzan yang telah sadar kalau dirinya telah tersudut karena dia tidak bisa mengalahkan semua pemburu iblis dan dia juga telah tersudut dengan matahari terbit yang kurang sebentar lagi, memang memutuskan untuk berusaha melarikan diri. Tapi sayangnya, upaya Muzan yang ingin melarikan diri itu digagalkan oleh Tanjiro. Tapi meski pada chapter yang lalu Muzan sudah gagal untuk melarikan diri, tapi pada chapter kali ini ternyata dia masih belum menyerah. Karena pada chapter kali ini Muzan masih mencoba melarikan diri dengan cara meledakkan dirinya. Karena memang seperti yang kalian tahu kalau Muzan pernah melakukan peledakan diri untuk kabur saat dia bertarung dengan Yorichi dulu. Tapi menariknya saat Muzan berencana meledakkan diri ini, tiba-tiba proses peledakan dirinya terhenti. Dan alasan kenapa proses peledakan diri Muzan ini terhenti adalah karena efek ketiga dari obat yang disuntikan Tamayo kepadanya. Dan efek ketiga dari obat ini adalah penghambatan ekspansi sel milik Muzan. Oleh sebab itu, karena efek ketiga dari obat yang disuntikan Tamayo ini akhirnya membuat Muzan tidak bisa melarikan diri. Maka usaha Muzan untuk melarikan diri pada chapter kali ini berhasil digagalkan lagi. Dengan kata lain, semakin lama Muzan semakin tersudut. Apalagi pada chapter kali ini juga dikatakan kalau waktu matahari terbit kurang 35 menit lagi. Inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas mengenai manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-196 ini. Obat yang disuntikkan Tamayo pada Muzan memang bukan obat yang dibuat oleh Tamayo sendiri. Melainkan obat ini juga dikembangkan oleh Shinobu Kocho, sang pilar serangga. Dan sampai beberapa chapter lalu yang kita tahu kalau obat ini hanya memiliki dua efek, yaitu efek untuk merubah Muzan menjadi manusia lagi dan efek penuaan. Dan menariknya pada chapter kali ini selain terungkap kalau obat ini ternyata memiliki efek ketiga yaitu sebuah efek penghambatan ekspansi sel, ternyata pada chapter kali ini juga terungkap kalau obat ini memiliki efek keempat. Dan efek keempat itu adalah dapat menghancurkan sel milik Muzan setelah tubuh Muzan melemah setelah terkena efek ketiga dari obat ini. Dan yang mengatakan hal itu adalah Tamayo sendiri. Dan alasan kenapa Tamayo masih bisa bicara dengan Muzan adalah karena sel milik Tamayo masih ada dalam tubuh Muzan. Jadi Muzan masih bisa bicara dengan Tamayo. Memang benar terungkapnya fakta kalau obat yang disuntikkan Tamayo ini memiliki 4 efek memang sangat mengejutkan. Apalagi yang lebih mengejutkan, keempat efek dari obat ini juga saling menimbulkan efek yang saling memperkuat satu sama lainnya. Dan karena Muzan tidak tahu mengenai ketiga efek lainnya selain efek yang dapat merubahnya menjadi manusia lagi, jadi saat Muzan mengetahui efek-efek lainnya dari obat yang disuntikkan Tamayo padanya, hal itu sudah sangat terlambat. Jadi sekarang jelas sudah kenapa sebelumnya tiba-tiba luka tebasan Yorichi bisa muncul. Dan hal itu dapat terjadi karena efek dari obat yang disuntikkan oleh Tamayo. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-196 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.